Kita tuh orang yang pengen hidup panjang umur terus mulia gitu. Kenapa Salomo minta hikmat bukan umur panjang? Halo, Shalom teman-teman. Hari ini saya mau berbagi firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 28. 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Teman-teman, saya suka sekali setiap kali saat teduh, saya Bible reading, lalu tiba ke bagian 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ini. Di sini diceritakan bagaimana Salomo menghadapi masalah yang pelik. Saudara-saudara tentu ingat ceritanya, ada dua orang ibu punya bayi, yang satu ketindihan mati, pagi-pagi ditukar tuh bayinya. Yang mati jadi bayinya dia, yang hidup jadi bayinya saya. Wah, amburadul. Dua orang perempuan ini ribut di hadapan Raja Salomo. Ini anak saya. Itu ditukar tuh bayinya tuh. Enggak, bukan. Dia yang tukar bayi saya. Saudara, kalau mendengar cerita seperti ini tentu kita pusing ya. Ini bayinya yang mana ya? Bagaimana kita tahu? Semua menuntut kehidupan, nggak mau kematian. Saudara, di dalam hikmat bijaksananya Salomo bilang, penggal aja itu bayi. Ibu yang palsu bilang, iya biar penggal aja. Supaya tidak untukku dan untuknya. Tetapi ibu yang asli merasa kasihan sama anak itu. Dia nggak jadi milik saya, nggak apa-apa, yang penting anak itu hidup. Ibu yang asli itu berkata, berikan kepada dia aja. Dan Salomo di sini dalam hikmat bijaksananya tahu bahwa itu tuh, ibu yang rela kehilangan. Ibu yang rela kehilangan itu ibu yang asli. Ibu yang mau kehilangan. Nggak ada ibu yang mau kehilangan anak kayak gitu. Biar mati aja. Nah, saudara, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan oleh raja, maka takutlah mereka kepada raja. Orang-orang Israel menjadi takut kepada Raja Salomo. Karena apa? Wih, ini orang jago banget ya. Hikmatnya, wow, luar biasa. Saudara, bisa bayangkan nggak situasi di mana Salomo itu dipuji-puji sama orang? Di mana Salomo itu ditakuti sama orang. Orang segan sama dia. Aduh, nggak enak. Takut sekali. Karena, wih, jangan main-main ini. Ini orang ada hikmatnya. Tetapi dari pembacaan saya di ayat yang ke-28, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudara, saya diingatkan bahwa hikmat yang dimiliki seorang anak Tuhan seperti Salomo itu bukan untuk menuai tepuk tangan dari orang, apresiasi dari orang, likes, love, comments dari orang. Bukan. Tapi hikmat itu diberikan Allah kepada Salomo untuk melakukan, mempraktekkan keadilan. Supaya keadilan dan kebenaran tetap diusung, dijunjung tinggi dalam kehidupan. Saya ingat di FIFA itu ada wasit, saya lupa namanya. Tapi saya ingat ada wasit orang Asia, orang Jepang kalau nggak salah ya, saya lupa dari mana, memimpin pertandingan final. Kayaknya World Cup atau sejenisnya gitu. Pokoknya bukan dari Asia. Tapi dipilih wasit Asia ini. Terus ditanya, Pak, apa sih? Kenapa kok Bapak tegas di lapangan? Ya, kenapa Bapak berani tegas di lapangan? Sehingga akhirnya dia kepilih jadi wasit yang mimpin pertandingan yang penting.
Si wasit FIFA ini menjawab untuk menjaga motivasi pemain di lapangan. Saudara bayangkan sebuah pertandingan yang tidak fair. Ada 22 pemain. Males main pasti mereka. Males lah, wasitnya nggak fair. Saya menjaga keadilan untuk menjaga motivasi para pemain supaya mereka tetap bermain dengan baik. Saya mau bacakan buat saudara 1 Raja-Raja 3 ayat 11. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Saudara, kenapa Salomo diberikan hikmat? Kenapa Salomo minta hikmat bukan umur panjang? Kenapa? Kita kalau ulang tahun nyanyi kan, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Kita tuh orang yang pengen hidup panjang umur terus mulia gitu. Kayak di film-film Oriental, ya raja, kekalah hidup tuanku. Kita pengen banget dipuji, dihormati, umur panjang selama-lamanya. Tapi umur nggak bisa panjang. Waktu video ini dibuat, Tim Keller menuliskan satu refleksi panjang sekali. Di internet, dia kena kanker pankreas dan dia lagi menghadapi kematian, dia bilang. Dia adalah seorang pendeta yang menulis buku, kalau nggak salah On Death ya, saya lupa nih judulnya apa. Dia pendeta yang sudah mendampingi lusinan jemaatnya di rumah sakit. Dia bahkan melihat jemaatnya menghembuskan nafas terakhir. Dan sekarang dia menghadapi itu, dia merasa takut. Saya buka buku saya pun jadi gak berani katanya. Oh, ini orang jujur sekali. Sangat-sangat jujur. Saudara, saya rasa kalau kita ulang tahun, kita kurang pantas juga sih minta umur panjang. Menurut saya ya. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus justru melepaskan umur panjang. Dia mati di usia 30-an. Serta mulia, sehat badannya. Nggak cocok itu. Untuk minggu-minggu sengsara menuju Jumat Agung, itu sangat nggak cocok. Dia melepaskan kemuliaan, hidup dalam ketaatan untuk menyenangkan Bapaknya. Aku di sini untuk Bapak. Saya jadi keinget bukunya John Piper tuh. Judulnya The Hidden Smile of God. The Hidden Smile of God. Senyum yang hidden dari Allah. Apakah kita mau mendapatkannya? Mari saudara-saudara kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kita minta hikmat ketimbang umur panjang. Hikmat itu ada buat keadilan, bukan buat likes, loves, comments dari banyak orang di sekeliling kita. Doa saya terakhir, Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah saya orang berdosa ini, supaya saya menyangkal diri saya. Semoga hikmat-Mu menaungi hatiku, ya Allah, memimpin hidup kita penuh dengan kebijaksanaan. God bless you.